wa arsal jibala. Artinya pemancangan gunung ini atau menjadikan gunung-gunung tertancap kuat dan kokoh di bumi ini itu merupakan rangkaian dari mengeluarkan air dan mengeluarkan padang rumput. Untuk di sini, untuk di ayat ini, wal jibala arsaha. Dan di sini gunung ini seperti berbeda dengan air dan rumput. Karena wal jibala bukan wajibalah, bukan wajibalah. Kalau ngikutin redaksi sebelumnya, ma'aha, mar'aha, ma'aha, mar'aha, tuh ya. Airnya, yakni air bumi, rumputnya, rumput bumi. Nah di sini mestinya kan jibalaha, tuh, gunung-gunungnya. Tapi nggak ada nya di sini, gunung-gunung saja. Wal jibala. Hal ini karena yang disebutkan di ayat 31 itu yaitu air dan rerumputan itu adanya di gunung. Tentu di selain gunung juga ada, hanya saja fungsi gunung itu menonjol dibanding daratan yang bukan gunung, dataran yang bukan gunung. Wal jibala arsah. Namun bukan hanya soal air saja dan bukan hanya soal rerumputan saja. Irsaul jibal, memancangkan gunung, ini bagian dari dahwul ardi. Sebagaimana ikhrajul ma dan ikhrajul mar'a juga bagian dari dahwul ardi itu. Di sini bisa terlihat bahwa pemancangan gunung itu bagian berikutnya setelah Allah mengeluarkan air dan mengeluarkan rerumputan. Jadi bukan gunung dulu tuh yang dipancangkan baru keluar air tuh ya. Dan juga bukan gunung dulu baru tumbuh gitu ya. Mungkin ya, saya juga tidak tahu nih kalau untuk tentang ilmu kegunungan saya tidak tahu. Tapi kalau menggunakan ayat ini wal jibala arsaha, di mana gunung itu munasabah dengan air, gunung pun munasabah juga dengan rerumputan. Bisa jadi keadaan air itu atau bisa juga selain air ada di bumi namanya cairan. Di perut bumi ini ada cairan gitu ya. Ada cairan. Tapi bukan air ini cairan ini. Nggak mesti air gitu. Ini kan bumi keluar air, tumbuh rumputan itu kan jadi bumi ini kayak nggak kokoh gitu karena berarti banyak yang cair tuh di situ gitu. Ini munasabah secara bahasa ya, munasabah secara bahasa dan secara ilmu tafsir, bukan secara ilmu kegunungan ya. Karena bumi ini banyak air di dalamnya gitu, rumput, terus ada juga hal-hal yang cair juga, maka ini punya potensi bumi itu menjadi bergerak. Maka Allah pancangkan gunung ini. Airnya tetap ada, rumputnya tetap tumbuh, dan buminya tetap kokoh. Karena wal jibala arsaha ini.
Baik Ustaz, itu kalau taklik dari saya Ustaz. Baik, Bismillah. Sekarang sebelum kita lebih jauh mendapatkan hidayahnya ya, coba saya browsing-browsing dulu tentang gunung sebagai salah satu fitur geografis yang paling mencolok di bumi. Menarik nih. Jadi bumi punya beberapa fitur di atas bumi ya. Fitur-fitur bumi itu ya boleh jadi ada lembah, ada jurang, ada bukit, tapi yang paling mencolok adalah gunung. Menarik nih. Dari sekian banyak fitur bumi yang di atasnya ada hutan, ada kebun, ada sungai, apalagi fitur-fitur bumi itu. Tapi dari semuanya yang terlihat dari jauh, itulah yang Allah pilihkan buat kita. Agar orang-orang bodoh sekalipun, jika mau menggunakan matanya untuk mengenal alam sekitar, untuk bisa sampai kepada Tuhannya, dan beriman, supaya tidak bebal seperti Firaun yang sombong, dan Bani Israel yang bebal bersama Musa alaihissalam. Nah, hidayah yang Allah perlihatkan dari gunung sebagai salah satu fitur bumi yang memang paling mudah dilihat bahkan dari kejauhan, yang serta-merta bisa membuat orang sombong itu sebetulnya melihat dirinya kecil, ya, melihat dirinya kecil. Yang kedua, melihat dirinya lemah dengan melihat gunung itu. Selain dia kecil, dia kemudian lemah di hadapan gunung itu. Gunung itu kan simbol kekokohan. Dan lebih bodoh lagi kalau sampai mempertuhankan gunung. Kalau kita telisik misalnya budaya-budaya masa lalu, masih banyak juga yang menjadikan gunung sebagai sesembahan mereka. Setelah mereka melihat batu besar itu, mereka sembah. Nah, melihat gunung, mereka sembah gunung itu. Padahal dia cuma salah satu fitur bumi yang paling nampak, yang tujuannya sebetulnya adalah agar beriman kepada Sang Pencipta dan Pengatur itu.